atau supervisor. Supervisor adalah sebuah peran dalam perusahaan untuk menyampaikan substansi tertentu dari perusahaan kepada karyawan atau sebaliknya, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses produksi. Secara struktural, posisi supervisor berada di bawah manajer dan di atas karyawan. Tanggung jawab utama seorang supervisor adalah mengkoordinasikan sistem kerja secara kondusif untuk mencapai hasil. Sistem kerjanya yaitu melakukan pembimbingan melalui pengarahan sebagai bagian penugasan, memantau pelaksanaan kerja dan menilai hasil sistem kerja. Selanjutnya, fungsi utama dan peran penyelia atau supervisor. Peran dan fungsi supervisor dalam supervisi adalah mempertahankan keseimbangan pelayanan manajemen sumber daya yang tersedia. Nah, yang pertama ada manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan, tanggung jawab supervisor adalah menetapkan dan mempertahankan standar pelayanan yang diberikan, serta mengembangkan peraturan dan prosedur yang mengatur pelayanan. Yang kedua, manajemen anggaran. Supervisor berperan dalam hal seperti membantu menilai rencana keseluruhan dikaitkan dengan dana tahunan yang tersedia dan mengembangkan tujuan unit yang dapat dicapai sesuai tujuan perusahaan. Beberapa fungsi penyelia atau supervisor. Yang pertama, pembantu manajer. Supervisor dapat dikatakan sebagai posisi untuk membantu manajer. Banyaknya karyawan dalam perusahaan membuat pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, manajer menugaskan seorang supervisor untuk mengawasi kinerja posisi di bawahnya. Yang kedua, sebagai narahubung. Fungsi seorang supervisor adalah sebagai narahubung antara manajer dengan staf di bawah supervisor. Manajer tentu sibuk karena mendapatkan tugas secara langsung dari pemimpin perusahaan atau direktur. Karyawan atau staf yang ingin berkomunikasi langsung dengan manajer pasti akan kesulitan. Karena itu, seorang supervisor juga berguna sebagai narahubung antara manajer dengan karyawan staf jajaran bawah. Yang ketiga, membantu pekerjaan staf jajaran bawah. Posisi seorang supervisor adalah berada di tengah-tengah antara seorang manajer dengan staf. Selain sebagai pembantu manajer, seorang supervisor juga dapat bertugas sebagai pembantu staf. Selanjutnya, menyampaikan kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan perusahaan dalam menegakkan aturan yang harus ditaati oleh seluruh komponen perusahaan. Sebelum ditetapkan, kebijakan tersebut harus melalui izin dari pemimpin perusahaan. Yang kelima, mengatur posisi staf. Supervisor diatur oleh manajer dan staf diatur oleh supervisor. Apapun yang terjadi pada pembagian kelompok kerja staf di bawah supervisor menjadi tanggung jawab dan wewenang supervisor. Yang keenam, memberikan training kepada staf. Fungsi seorang supervisor di sini adalah memberikan training kepada karyawan atau staf yang baru masuk. Yang terakhir, ada penampung keluhan konsumen atau masalah di lapangan. Apabila konsumen menyampaikan keluh kesah tentang suatu perusahaan, konsumen tentu akan menghubungi posisi customer service. Jadi, customer service memberitahu supervisor terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan kepada manajer. Lalu, manajer akan menginformasikan segala keluh kesah konsumen kepada pemimpin perusahaan agar dapat diatasi dengan baik. Lipstiknya mah sampai ke Berikutnya, tantangan yang dihadapi supervisor dalam menjalankan fungsinya. Seorang supervisor dalam mengawasi karyawan dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan-tantangan tersebut dapat mempengaruhi kinerja seorang supervisor dalam mengawasi karyawannya. Tantangan yang pertama ada pengetahuan teknis. Seorang supervisor harus memiliki pengetahuan teknis yang cukup terhadap pekerjaan yang dipimpinnya. Hal ini memungkinkan supervisor untuk memberikan arahan dan instruksi yang tepat kepada bawahannya. Tantangan yang kedua terkait keterampilan administrasi. Seorang supervisor harus memiliki keterampilan administratif yang baik, seperti membuat laporan dan mengelola dokumen.
Hal ini memungkinkan supervisor untuk menjaga kinerja karyawan dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tantangan ketiga, keterampilan kepemimpinan. Seorang supervisor adalah mereka yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik, seperti kemampuan untuk mengambil keputusan, memotivasi karyawan, berkomunikasi dengan baik, serta memiliki keahlian dalam mengelola konflik dan memecahkan masalah. Hal ini memungkinkan supervisor untuk memimpin tim dengan efektif dan meningkatkan kinerja karyawan. Tantangan yang keempat yaitu perbedaan pendapat. Seorang supervisor dihadapkan pada situasi konflik dalam tim kerja, seperti perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Hal ini memerlukan kemampuan untuk mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dengan baik. Tantangan berikutnya, kinerja karyawan yang buruk. Seorang supervisor harus dapat mengelola karyawan yang kinerjanya buruk dan membantu mereka meningkatkan kinerja mereka. Hal ini memerlukan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang merancang dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tantangan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu. Seorang supervisor seringkali memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam waktu yang terbatas. Hal ini memerlukan kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik dan memprioritaskan tugas yang paling penting. 能不能放进去啊，非常关键。现在我们先安静下来，不要惊扰大师。Cara supervisor menyelesaikan masalah. Supervisor memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah di tempat kerja. Berikut beberapa cara supervisor ketika menyelesaikan masalah. Yang pertama, supervisor harus mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Seorang supervisor harus mampu mengetahui dengan jelas apa masalah yang dihadapi sehingga dapat menentukan solusi yang tepat. Berikutnya, analisis masalah. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis masalah. Seorang supervisor harus mampu mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk memahami akar permasalahan. Hal ini dapat membantu supervisor dalam menentukan solusi yang tepat. Langkah berikutnya, evaluasi solusi. Setelah solusi ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi solusi yang telah dipilih. Seorang supervisor harus memastikan bahwa solusi yang dipilih dapat memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Langkah yang terakhir yaitu pelaksanaan solusi. Setelah solusi dievaluasi, langkah terakhir adalah melaksanakan solusi yang telah dipilih. Seorang supervisor harus memastikan bahwa solusi dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengaruh gaya kepemimpinan supervisor terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, serta membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Seorang supervisor yang seharusnya berhubungan langsung dengan karyawan masih belum bisa mengayomi. Seorang supervisor harus mampu membangun hubungan baik antara manajer maupun karyawan di bawahnya. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan mempengaruhi kinerja karyawan di sebuah instansi atau perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Supervisor adalah sebuah peran dalam perusahaan untuk menyampaikan substansi tertentu dari perusahaan kepada karyawan atau sebaliknya. Seorang supervisor dituntut untuk mampu menjembatani antara manajer di atasnya dengan staf pelaksana atau staf di bawahnya. Seorang supervisor harus mampu membangun hubungan baik antara manajer maupun karyawan di bawahnya. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan mempengaruhi kinerja karyawan di sebuah instansi atau perusahaan.